Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Terutama pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat oleh Allah, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa pula kita doakan kepada Allah agar selalu dilimpahkannya kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman, pembawa risalah tauhid dan mengajarkan kepada kita tentang akhlakul karimah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita hari ini, khatib beri judul Tahun Baru Hijriah dan Peradaban Islam. Tepat hari ini tanggal 28 Juli 2023 bersamaan dengan tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah. Itu artinya kita sudah 10 hari memasuki tahun baru Islam, tahun 1445 Hijriah. Tahun Hijriah memiliki makna penting di dalam perjalanan sejarah dakwah dan peradaban Islam. Pertama, disebut makna penting karena di dalam peristiwa hijrah itulah menjadi titik tolak ditegakkannya nilai-nilai Islam di dalam peradaban manusia. Dan peristiwa hijrah itu pula lah yang menjadi tonggak bahwa dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah akan bisa berkembang dengan pesat dan maju. Dalam konteks ini ada dua makna hijrah yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah makna lahiriah. Secara harfiah, hijrah berarti aturk, yaitu meninggalkan, yakni meninggalkan suatu tempat atau meninggalkan sesuatu yang tidak baik atau tidak berguna. Namun dalam konteks itu, jika kita lihat zaman sekarang ini, mungkin tidak ada lagi peristiwa hijrah yang bersifat pindah lokasi atau pindah tempat, kecuali suatu daerah, suatu negeri, suatu bangsa itu mengalami suatu kekacauan yang luar biasa, sehingga tidak ada lagi keamanan bagi masyarakatnya, sehingga pada saat itu harus segera pindah. Atau bisa juga terjadi suatu keadaan di mana tidak ada lagi jaminan moralitas
spiritualitas atau rusaknya moralitas dan spiritualitas suatu bangsa, maka ketika itu harus segera kita tinggalkan tempat itu. Kondisi inilah yang pernah dialami oleh para nabi-nabi Allah, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim pernah diperintah oleh Allah untuk hijrah ke suatu tempat, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Ibrahim berkata, sesungguhnya aku berpindah ke suatu tempat yang diperintahkan oleh Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Quran surah Al-Ankabut ayat 26. Nabi Musa alaihissalam juga pernah hijrah dari negerinya ke negeri yang lain karena adanya ancaman pembunuhan pada dirinya. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di negeri itu ada dua laki-laki yang sedang berkelahi. Yang seorang adalah dari golongan Bani Israel dan yang seorang lagi musuhnya dari kalangan Fir'aun. Maka orang yang dari kalangan Bani Israel itu minta bantuan kepada Musa untuk mengalahkan musuhnya dari kaum Fir'aun. Maka ketika itu Nabi Musa menghajar musuhnya dari kalangan Fir'aun itu, dan akhirnya dia meninggal. Quran surah Al-Qasas ayat 15. Begitu pula dengan Rasulullah Muhammad SAW juga mendapat bimbingan dari Allah untuk melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah dengan tujuan agar proses dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bisa menjadi lebih baik, lebih kondusif dan berkembang. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Makna yang kedua yaitu makna hakikiyah. Secara substansi, hakikat hijrah itu sebenarnya adalah hijrah maknawiyah, yaitu hijrah dalam arti meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini Nabi SAW bersabda, al-muhajiru man hajara sayyi'at. Kata Nabi, orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan hal-hal yang maksiat. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, ada 4 makna hijrah maknawiyah yang bisa kita pahami. Yang pertama yaitu hijrah i'tiqadiyah, yaitu meninggalkan segala bentuk keyakinan atau kepercayaan atau ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jangan sampai seorang muslim memiliki keyakinan atau kepercayaan yang bercampur dengan keyakinan kepercayaan yang tidak Islami. Yang kedua disebut dengan hijrah fikriyah, yaitu meninggalkan segala bentuk pola pikir yang tidak sesuai dengan pola pikir Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Seorang muslim haruslah selalu berpikir di dalam kerangka kebenaran Islam. Dia tidak boleh memikirkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti
beberapa waktu belakang ini kita mendengar ada pendapat yang mengatakan dibolehkannya pernikahan sejenis. Hal yang semacam itu sudah jelas-jelas haram, diharamkan di dalam Islam. Yang ketiga disebut dengan hijrah syu'uriyah, yaitu meninggalkan segala bentuk perasaan yang cenderung kepada hal-hal yang tidak benar. Jika seseorang sudah hijrah dari perasaan-perasaan yang tidak benar, maka jiwanya akan hidup dan memiliki sensitivitas atau peka terhadap berbagai macam penyimpangan di dalam kehidupan masyarakat, baik individu maupun sosial. Seperti banyaknya sekarang penyakit-penyakit masyarakat yang mengganggu ketentraman kehidupan dalam bermasyarakat, seperti minuman-minuman keras, judi, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, kadzalika adhaful iman." Kata Nabi, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangan, dengan kekuasaan. Jika dia tidak sanggup, maka hendaklah dia rubah dengan lisannya. Jika dia juga tidak sanggup, maka hendaklah dia rubah dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat, disebut dengan hijrah sulukiyah, yaitu meninggalkan segala bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Ini berarti seorang muslim tidaklah dibenarkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Jika seorang muslim masih saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul, maka suatu saat dia akan menanggung akibat atau konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana contoh di dalam masyarakat kita sekarang ini, perilaku korupsi masih menjadi suatu hal yang luar biasa. Padahal sudah jelas-jelas dalam Al-Quran, korupsi itu adalah dilarang oleh Allah dan haram hukumnya. Oleh karena itu, pelaku-pelaku korupsi haruslah dihukum semaksimal mungkin. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, hukum maksimal bagi pelaku korupsi itu adalah potong tangan. Tetapi di negara kita ini belum bisa memberikan hukuman yang maksimal kepada pelaku korupsi. Maka tidak heran jika kejahatan korupsi masih terus berlangsung sampai saat ini. Tidak ada takut bagi pelaku korupsi, tidak ada ketakutan sama sekali, karena hukum yang mereka terima sangat ringan. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, dari pembahasan di atas menjadi jelas bagi kita bahwa sesungguhnya hakikat hijrah itu adalah komitmen kita terhadap sikap dan perilaku untuk meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah dan secara sekaligus melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Demikian khutbah kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulil ajma'in. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.